Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tadabbaru qawla ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Jamaah Jumat yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah berada di tanggal 24 Rajab. Artinya kira-kira 1 bulan tambah 1 minggu, ya sekitar 37 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, melalui mimbar Jumat ini selaku aktif mengajak kepada diri pribadi dan kita semua, mari kita mempersiapkan diri dengan memperbanyak atau
bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah kita, baik itu ibadah wajib maupun ibadah sunnah. Terutama ibadah sunnah supaya apa? Nanti masuk Ramadan kita sudah siap. Jadi kalau nanti masuk Ramadan baru kita mau persiapan, tentu terlambat. Jadi mulai saat ini kalau bisa ibadah sunnah yang kita lakukan, mari kita terus tinggalkan. Selanjutnya mari kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa memperbanyak selawat ini kita mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar dapat mencontoh perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup di dunia ini sangatlah singkat. Oleh karena itu kita harus memiliki persiapan dan juga strategi atau metode agar hidup yang singkat ini kita bisa jalani dengan penuh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 35 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah." Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qataku ilaihil wasilah, dan carilah wasilah-wasilah, jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan bersungguh-sungguhlah di jalannya. La'allakum tuflihun, agar engkau mendapat keberuntungan. Jemaat-jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat ini ada beberapa hikmah yang kita bisa jadikan pedoman sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka cara yang paling utama adalah taqwa. Meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersungguh-sungguh, ya. Jadi bersungguh-sungguh ini menjadi kata kunci bila kita ingin sukses. Bila kita ingin sukses, haruslah bersungguh-sungguh. Sebagai contoh misalnya, ketika kita ingin mendapatkan sholat yang baik, maka kita awali dengan berwudu dengan sungguh-sungguh, ya. Berwudu dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Setelah itu kita memilih pakaian yang terbaik juga. Kenapa kita memilih pakaian yang terbaik? Karena kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu. Sedangkan yang biasa kita mau menghadap pejabat, mencari pakaian yang terbaik, apalagi kalau mau menghadap kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, kita cari tempat yang terbaik juga. Tempat terbaik untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah di masjid. Jadi tidak ada tempat yang paling baik, yang lebih baik menghadap kepada Allah daripada di masjid. Tapi kalau salat sunnah boleh di rumah. Makanya para ulama mengajarkan kita supaya di rumah kita itu kita siapkan, ya, tempat-tempat tertentu mihrab, ya,
Kita cari tempat di rumah kita, di situ terus kita sholat. Kalau perlu sejadah sudah ditaruh di situ. Jadi tidak lalu-lalang di situ. Kita buat satu sudut di rumah kita, situ kita laksanakan sholat sunat kita di rumah. Karena tidak boleh juga, tidak pernah di sholat sunat di rumah, tidak pernah di mengaji di rumah, ya nanti rumah kita ini kurang menetap. Tapi kalau giliran sholat wajib, ayo kita laksanakan di masjid. Seperti itu. Jadi kita berwudu dengan sungguh-sungguh, kita cari pakaian yang terbaik, kita cari tempat yang terbaik, dan kita juga menjalankan sunnah-sunnah ya, sebelum masuk ke ibadah wajib. Jadi itulah bila kita ingin sukses ya. Jadi dengan cara meningkatkan kesungguhan kita. Bila kita ingin sukses misalnya dalam bulan Ramadan, berarti kita harus melakukan persiapan. Persiapan apa? Menyambut Ramadan, ya persiapan kesehatan itu penting. Karena alangkah ruginya nanti misalnya sudah masuk Ramadan kita malah sakit. Kalau kita sakit itu kan tidak bisa ditolong. Tapi kan ada namanya menghindari mencegah. Kalau kita begadang tiap malam terus tidak memperhatikan kesehatannya, memang kita cari itu penyakit. Tapi kalau kita sudah berusaha mengikuti pola Nabi, lalu kita sakit, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mencontoh pola-pola kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Apalagi persiapan kita menghadapi bulan Ramadan, ya ilmu. Kita banyak membaca keutamaan bulan Ramadan, ibadah-ibadah yang bisa dilaksanakan di bulan Ramadan. Itu akan meningkatkan spirit kita. Apalagi persiapan kita banyak membaca Al-Quran. Supaya apa? Supaya kalau di bulan Ramadan kita bisa membaca Al-Quran lebih banyak lagi. Karena ada juga orang yang biasa berandai-andai begini, nanti di bulan Ramadan saya banyak mengaji, ya bisa. Tetapi lebih banyak yang gagal karena memang tidak dibiasakan sebelumnya. Karena ada pepatah yang mengatakan Allah bisa karena biasa. Tidak bisa kita langsung 1 bulan itu langsung berubah total, ya tidak bisa. Sedikit saja. Tetapi kalau memang misalnya sebelum Ramadan sudah kita biasakan sholat sunat, sudah biasakan mengaji dia sedikit setiap hari, maka insya Allah pada bulan Ramadan itu akan lebih mudah. Sebagai contoh kecil saja, di luar Ramadan misalnya kita biasakan puasa Senin Kamis atau puasa sunat, maka melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu akan menjadi lebih ringan ketimbang tidak pernah lagi puasa sunat di luar Ramadan, pas masuk Ramadan pas kita rasain. Begitu juga membaca Al-Quran, tidak pernah lagi mengaji di luar Ramadan, tiba-tiba mungkin banyak mengaji di Ramadan, mungkin bisa tapi tidak semulus yang kita rencanakan. Itulah sebabnya kenapa ada orang salat tarawih 11 rakaat saja mengeluh, apalagi kalau bacaan imamnya sudah panjang-panjang. Padahal 11 rakaat, kenapa tidak pernah pemanasan di luar bulan suci Ramadan? Hanya salat wajib saja yang dia lakukan. Tidak pernah bangun salat tahajud misalnya, tidak pernah salat duha. Jadi ketika masuk Ramadan akan terasa berat juga untuk melakukan ibadah-ibadah sunat di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan salah satu ibadah yang dianjurkan adalah iktikaf di masjid. Nah, mulai sekarang kita rajin di masjid, berlama-lama di masjid. Sebelum azan dikumandangkan, kalau ada kegiatan terdapat lebih awal. Setelah sholat kita tinggal bersikir membaca Al-Quran. Supaya apa? Di bulan Ramadan kita bisa lebih nyaman juga iktikaf. Sebelum Ramadan kita biasakan bersedekah, walaupun sedikit.
Sehingga nanti pada saat bulan Ramadan kita bisa banyak bersedekah di bulan Ramadan. Jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa ini selalu dihubungkan dengan amal saleh. Maka ayat-ayat dalam Al-Quran selalu dihubungkan innal ladzina amanu wa amilus sholih. Pada bagian akhir dari khutbah ini, izinkan saya menyampaikan satu kisah yang kaitannya dengan amal saleh. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Ibnu Umar. Kisah 3 orang yang terkurung di dalam gua. Jadi Rasulullah SAW menceritakan bahwa pada umat terdahulu, ini kejadiannya sebelum Rasulullah. Tetapi umatnya umat yang berkelanjutan. Jadi ada 3 orang yang berjalan musafir, tiba-tiba hujan deras dan berlindung di dalam gua. Tiba-tiba terjadi longsor, dan ada batu pas-pas sandang di depan pintu gua. Jadi 3 orang ini terkurung di dalam gua. Lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya mereka mendapat petunjuk. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berwasilah dengan amalnya masing-masing. Orang pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyampaikan bahwa ya Allah, setiap malam saya tidak akan memberikan makan dan minum kepada keluargaku, kepada ternakku sebelum saya memberikan makan dan minum kepada orang tuaku yang sudah tua. Yang satu malam mereka sudah tertidur dan saya tidak ingin mengganggu tidurnya, sehingga saya pegang itu air minum sampai subuh, dan nanti subuh dia ambil itu air dan saya tidak mengganggu tidur. Ya Allah, kalau waktimu kepada kedua orang tuaku itu satu ibadah, maka tolong bantu kami selamat dari wabah. Bergeser sedikit, tapi belum bisa. Maju lagi orang kedua. Orang kedua ini berdoa dengan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya pernah menyukai seorang perempuan. Dan saya saking cintanya kepada dia, saya ingin mengajaknya berzina. Tapi wanita itu menolak ya. Sampai suatu ketika musim paceklik, wanita ini tidak punya apa-apa lagi. Akhirnya dia datang kepada aku meminjam uang, dan dia mengatakan, ya terserah, saya tidak bisa bayar lagi utangku. Kalau kau mau melakukan itu kepada aku, silakan saja. Sebenarnya pada waktu itu saya bisa melakukan apa yang saya mau kehendaki, tetapi saya mendapat hidayah dari Allah dan saya tidak melakukan perbuatan terkutuk itu, dan malah saya bebaskan orang itu dari hutangnya. Kalau itu satu ibadah ya Allah, satu amal saleh, maka bantulah kami selamat dari wabah. Bergeser lagi batu. Tapi belum bisa keluar. Akhirnya harapannya pada orang yang meninggal. Harapan terakhir. Lalu orang ketiga ini maju berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya mempunyai beberapa karyawan. Dan satu waktu ada satu karyawan saya tidak datang mengambil gajinya. Lalu gajinya itu saya berikan beberapa binatang, ternak. Lalu beberapa tahun karyawannya ini datang mencari gajinya. Dan ternyata tadi, ya itu tadi gajinya karyawannya dia berikan kambing. Dan sekarang jumlah kambingnya sudah 100 ekor lebih, berkembang biak itu tadi. Lalu dia datanglah menghadap, Pak, saya mau ambil gajiku yang lalu. Dia bilang, oh iya saya berikan kambing.
itu sana ada 100 kambing, itu kambing pun semua ambil, saya tidak mau ambil satu apapun. Menangis orang karyawan itu. Dia tidak pernah sangka bahwa dia akan dapat 100 kambing dari Rasul. Ya Allah, kalau itu satu amal saleh, maka bantu kami selamat dari gua dan terbuka Allah dan mereka bisa keluar. Itu adalah amal-amal saleh yang mereka lakukan, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melalui amal-amal saleh yang kita lakukan dengan niat semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh beramal saleh. Jangan setengah-setengah, karena sesungguhnya yang bersungguh-sungguhlah yang akan mendapatkan keuntungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan keuntungan bagi kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bittaqwa. Wattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa la tatawallaw mudbirin. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqq wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma iftah alaina abwaab al-'ilm wa abwaab at-taubah wa abwaab as-salamah ya Fatah ya Razzaq ya Dzal Jalali wal Ikram. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi jami'il alam. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara waghfir li masyayikhina wa li asatizatina wa liman 'allamana warhamhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma 'inna 'ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah Allah, Allah yang berihsan wa itaati wa nahi wa syarrul qarab wa ilmu ala tazakkaru wa la tuqwa wa Allah yang